Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5126. Charlie bertanya lagi, bagaimana detailnya di Italia? Apakah kamu tahu tempatnya? Saya tidak tahu. Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya adalah komisaris kantor gubernur di Turki, saya telah bersiaga di Turki selama bertahun-tahun sejak saya meninggalkan kamp prajurit. Charlie bertanya padanya, apa itu warrior camp? Pendeta menjelaskan, perkemahan prajurit adalah tempat di dalam organisasi yang khusus membina prajurit tingkat tinggi. Hanya prajurit yang telah membuka ke-8 meridian yang memiliki kesempatan memasuki perkemahan prajurit untuk studi lebih lanjut. Charlie mengangguk dan berkata ringan, beri aku pengenalan mendalam tentang perkemahan prajurit ini. Pendeta berkata, kamp prajurit menilai setiap orang berdasarkan kekuatan dan bakat mereka. Totalnya ada 4 level. Kalau kamu bisa bertahan di kamp prajurit selama 10 tahun, Anda harus meninggalkan kamp setelah 10 tahun untuk menerima tugas lain. Jika Anda bisa mencapai level C, Anda bisa bertahan di kamp prajurit selama 20 tahun. Jika Anda bisa mencapai level B, Anda bisa setelah tinggal di kamp prajurit selama 30 tahun. Jika Anda bisa mencapai grade A, Anda bisa bertahan selama 40 tahun atau bahkan lebih lama. Saat itu saya ditetapkan sebagai kelas A dan C, dan saya tinggal di kamp prajurit selama 20 tahun penuh. Charlie bertanya, apa manfaatnya bagi Anda jika bergabung dengan warrior camp? Pendeta menjelaskan, ada banyak manfaat bergabung dengan warrior camp. Yang pertama adalah bergabung dengan warrior camp. Setelah warrior camp, ada master dari alam transformasi sebagai instruktur untuk mengajar mereka secara langsung. Dan mereka bisa mendapatkan latihan bela diri yang lengkap, dan lagi, bahan obat yang dapat meningkatkan kultivasi dan memperkuat tubuh. Meskipun beberapa orang telah membuka ke-8 meridian, mereka tidak dapat mencapai alam kesempurnaan terbesar sepanjang hidup mereka. Alam kesempurnaan agung, apalagi kesempatan untuk melangkah ke alam kegelapan. Tapi selama kamu bergabung dengan warrior camp, bahkan jika kamu hanya dinilai sebagai level C, aku masih bisa mencapai terobosan dalam 10 tahun dan menjadi penguasa alam kegelapan. Aku akan menunggu di kamp prajurit setelah 20 tahun. Saya telah menerobos dari prajurit bintang 8 ke tingkat ke-8 ketiga. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Alasan mengapa seorang pejuang seperti saya bersedia bergabung dengan organisasi ini adalah karena kesempatan ini. Charlie tanpa diduga, masih ada orang di organisasi ini. Di mana perkemahan prajurit ini? Tanya Charlie. Saya tidak tahu di mana kamp prajurit itu. Ketika saya pergi ke kamp prajurit, saya dibawa ke sana dalam keadaan koma. Ketika saya pergi, saya dibawa keluar dalam keadaan koma. Lagi pula, perkemahan prajurit tidak berbeda dengan perkemahan orang mati. Semuanya adalah bangunan bawah tanah, dan bahkan bisa disebut kota bawah tanah. Dan kami para siswa dari kamp prajurit semuanya tinggal di dasar kota bawah tanah ini. Saya telah berada di warrior camp selama 20 tahun, dan saya belum pernah melihat matahari maupun bulan. Bab 5127. Charlie bertanya dengan sedikit ngeri, matahari tidak terlihat selama 20 tahun. Dan orang mati tidak punya pilihan. Itu bisa dimengerti, kamu yang punya hak untuk memilih. Dan kamu menemukan bahwa di sana ada kehidupan yang gelap, tidakkah kamu akan melawan atau melarikan diri? Bagaimana mungkin? Pendeta itu berkata tanpa berpikir. 20 tahun di kamp prajurit, hampir saja jarimu patah. Mereka berlalu dengan cepat, setiap menit dan setiap detiknya sangat memuaskan. Selama 20 tahun di sana, saya berhasil menembus level prajurit bintang 8 menuju kesempurnaan agung alam cerah. Dan kemudian dari kesempurnaan agung alam terang ke lapisan pertama alam gelap. Ini adalah surga kedua, surga ketiga, aku telah hidup selama 85 tahun. Dan 20 tahun di perkemahan prajurit adalah 20 tahun yang paling memuaskan dalam hidup saya. Charlie tidak menyangka pendeta itu terlihat baru berusia awal 60-an. Namun kenyataannya, usianya sudah 85 tahun. Namun, pendeta adalah penguasa dunia gelap. Dan umur alami para penguasa alam gelap lebih dari 120 hingga 30 tahun. Jadi wajar saja kalau dia terlihat lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Pada saat ini, pendeta menyebutkan perkemahan prajurit, dan berkata dengan penyesalan. Saya masih menyesal bahwa kecepatan kultivasi saya di warrior camp tidak memenuhi standar promosi camp.
Dalam 10 tahun, jika aku bisa menembus tingkat kegelapan keempat, lalu aku bisa tinggal selama 10 tahun lagi, atau bahkan lebih lama. Charlie tiba-tiba menyadari. Tidak semua orang seberuntung mereka, mampu menguasai aura dengan cepat. Dan secara langsung mendapatkan kekuatan yang lebih besar yang melampaui para prajurit. Dan sebagian besar prajurit, untuk mencapai peningkatan basis kultivasi mereka, telah berlatih tanpa henti selama puluhan tahun. Bagi orang-orang seperti itu, kesempatan pelatihan yang luar biasa dari Warrior Camp dibuat khusus untuk mereka. Hal ini tidak hanya dapat menyediakan berbagai sumber daya bagi mereka, tetapi yang lebih penting lagi, hal ini memungkinkan mereka berlatih selama puluhan tahun tanpa gangguan. Tanpa terganggu oleh siang dan malam. Bagi para idiot bela diri yang pikirannya sebagian besar pada kultivasi. Untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, mereka tidak hanya tidak akan membenci dan mengusir mereka, namun tidak akan ditukar dengan $1.000. Memikirkan hal ini, Charlie tiba-tiba teringat metode Duncan menggunakan gempa bumi untuk menemukan garnisun 47 Mei. Maka ia bertanya kepada pendeta, apakah Anda mengalami gempa bumi atau tsunami selama 20 tahun Anda berada di kamp prajurit? Gempa bumi? Tsunami? Pendeta menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya kesan. Di Warrior Camp, kami menghabiskan sebagian besar waktu kami untuk berlatih. Dan kurang memperhatikan hal-hal di sekitar kita, jadi kita tidak memiliki ingatan yang relevan. Bab 5128. Mendengar ini, Charlie tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Dia secara alami tahu bahwa pendeta telah diberi petunjuk psikologis olehnya. Dan sama sekali tidak ada cara baginya untuk menyembunyikan apapun. Namun pendeta tidak memiliki kesan apapun tentang gempa bumi dan tsunami. Mungkin saja tempat tinggalnya tidak pernah mengalami gempa bumi atau tsunami. Tetapi mungkin juga dia mengalaminya tetapi dia tidak mengingatnya. Bagaimanapun, dia berbeda dari Mei 47. Setiap hari ketika Mei 47 berada di stasiun orang mati, dia mencoba mencari cara untuk mengkonfirmasi informasi dari dunia luar. Atau mencoba mencari cara untuk mencatat waktu, dan dia selalu berpikir tentang cara melarikan diri. Oleh karena itu, 47 Mei akan sangat peka terhadap gangguan apapun di lingkungan sekitarnya. Namun pendeta bergabung dengan kamp prajurit secara sukarela. Dan dia sama sekali tidak punya ide untuk melarikan diri dari kelahirannya. Dia bahkan menyesal karena tidak bisa tinggal di kamp prajurit selama 10 tahun lagi. Terlalu memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam keputusasaan, Charlie bertanya lagi padanya. Berapa banyak prajurit sepertimu di seluruh perkemahan prajurit? Pendeta berpikir sejenak, dan berkata, selama 20 tahun saya berada di sana. Ada lebih dari 30 orang satu demi satu. Paling banyak sekitar 20 orang pada saat yang sama. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, maksudnya? Warrior Camp telah melatih setidaknya puluhan master alam gelap. Ya? Pendeta mengangguk, setidaknya ada 40 atau 50. Charlie terkejut dengan cadangan organisasi yang kuat ini. Bertanya dengan heran, karena ada begitu banyak penguasa alam gelap yang menerobos pembukaan. Mengapa tidak ada satupun orang yang dikirim dalam 2 misi ini yang mencapai alam gelap? Pendeta menjelaskan, meskipun ada banyak guru di alam gelap. Setidaknya setengah dari mereka telah dimasukkan ke dalam batalion keajaiban. Dikatakan bahwa mereka akan ditempatkan di pangkalan inti organisasi. Sebagian sisanya akan diikut-sertakan dalam satgas seragam. Dan beberapa akan ditugaskan ke 5 angkatan darat di kantor komando. Rata-rata, hanya ada beberapa master gelap di setiap kantor komando. Dan setiap kantor komando akan mencoba untuk menjaga para penguasa alam gelap di sisinya sebagai pengawal pribadi. Hanya 1 atau 2 orang yang ditunjuk sebagai komisaris. Dan mereka pergi keluar untuk melakukan berbagai tugas seperti saya. Jadi secara umum, para ahli dunia gelap tidaklah cukup. Charlie terkejut ketika mendengar ini, mengetahui bahwa organisasi ini sangat kuat. Namun, ia tak menyangka akan menjadi lebih kuat dari dirinya sendiri. Lebih kuat dari yang dibayangkan. Seketika dia kembali tenang dan bertanya kepada pendeta. Lalu apa organisasi pengawal seragam? Pendeta berkata, meskipun pengawal seragam tidak bertugas di sisi Tuhan, mereka dikirim langsung oleh Tuhan. Setelah mereka meninggalkan perkemahan prajurit, mereka akan menggunakan identitas lain yang ditugaskan kepada mereka di seluruh dunia, tetapi saya tidak tahu lebih banyak tentangnya. Pendeta berkata, mengenai waktu di New York.
Hal ini terutama disebabkan oleh target pembunuhan yang memiliki pengaruh besar di Amerika Serikat. Dan misinya adalah menghancurkan pihak lain. Jika berhasil, hal ini pasti akan menimbulkan sensasi besar di seluruh dunia. Bab 5129. Pendeta melanjutkan, oleh karena itu, untuk menghindari paparan. Organisasi tersebut tidak mengirimkan master seni bela diri ketika menghadapi hal-hal seperti itu yang akan menarik perhatian global. Maka diputuskanlah untuk mengirim orang-orang mati itu. Meskipun kekuatan para pejuang yang mati tidak sebaik kekuatan para penguasa alam gelap. Karena perkembangan senjata thermal, mereka juga memiliki taktik khusus mereka sendiri. Dan pada dasarnya mereka memiliki kemampuan bertarung yang sebenarnya, tidak kalah dengan para ahli bela diri. Mudah mengganggu pandangan publik, biarkan publik secara spontan mendefinisikan pembunuh sebagai pembunuh. Tentara bayaran, atau beberapa ekstremis bersenjata. Berbicara, pendeta berkata lagi, mengenai waktu di Norwegia, memang cukup mendadak. Informasinya diperoleh secara tiba-tiba, dan hanya ada beberapa jam waktu persiapan sebelum keberangkatan. Kebetulan kami punya pesawat di Siprus saat itu. Jadi organisasi itu mengirim pengawal kavaleri ke sana dengan menyamar. Selain itu, informasi yang diperoleh organisasi tersebut juga agak bias. Informasi tersebut dikirim oleh rombongan di samping orang yang menjadi target. Dia mengatakan dalam informasi bahwa yang terkuat di antara mereka hanya seorang prajurit tingkat bintang 5. Dan hanya ada satu orang, kekuatan dari 8 penjaga kavaleri. Bahkan 8 prajurit bintang 5 tidak bisa menjadi lawan mereka. Apalagi musuh ada di tempat terbuka dan kita berada di tempat gelap, mustahil untuk gagal. Jadi mereka dikirim ke sana, tanpa diduga, 1 meninggal dan 7 menghilang. Charlie memikirkan Maria, dan memikirkan cincin yang diberikan Maria kepadanya, dan bertanya kepada pendeta. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang waktu itu di Norwegia? Apa kamu tahu dari mana dia berasal? Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa dia. Mengenai waktu di Norwegia, saya hanya tahu bahwa dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah pertama kalinya saya mengalaminya selama bertahun-tahun sejak saya bergabung dengan organisasi ini. Kalau yang lainnya, aku tidak tahu. Penjelasan pendeta membuat Charlie semakin bingung tentang identitas Maria. Dia bahkan sedikit menyesalinya. Dia menyesal membiarkan dia dan kakeknya pergi langsung. Meskipun menurut pendapatnya, dia sudah menggunakan petunjuk psikologis. Dan sang kakek dan cucunya tidak boleh menyembunyikan apapun darinya. Tetapi saat itu, waktunya sudah sempit dan dia tidak mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk bertanya lebih banyak lagi. Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Jadi dia hanya bisa meminta konten yang berharga sebanyak-banyaknya dari pendeta. Jadi, Charlie menatap pendeta dan terus menginterogasinya. Tahukah kau mengapa tuanmu ingin menangkapnya? Apakah itu untuknya, atau untuk sesuatu yang menimpanya? Pendeta menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang masalah ini, bahkan atasan saya di Turki tidak mengetahuinya. Kami hanya tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menugaskan misi itu. Ke kantor gubernur tentara kanan. Sayangnya, akhirnya gagal. Charlie tahu bahwa pendeta tidak bisa berbohong, jadi dia bertanya padanya. Apakah kamu tahu di mana markas Warriors, Dan? Saya tidak tahu. Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke markas sama sekali, saya hanya pernah ke kamp prajurit. Tapi aku tidak tahu di mana kamp prajurit itu. Setelah itu, pendeta melanjutkan, saya bahkan tidak tahu lokasi pasti kantor gubernur tentara kanan di Italia. Isolasi informasi sangat ketat. Dan orang-orang dari tingkat manapun hanya bisa mengetahui apa yang bisa mereka ketahui. Dan mustahil bagi kita untuk mengetahui rahasia yang sedikit lebih tinggi. Bab 5130. Charlie tidak bisa menahan rasa sedikit pusing. Sepertinya ini adalah Warriors, Dan. Memiliki struktur organisasi internal yang terlalu jelas. Dan sistem kerahasiaan internal terlalu ketat. Pendeta sudah dianggap sebagai level menengah dan tinggi di seluruh Warriors, Dan. Dia tidak tahu di mana kantor pusatnya, dan dia tidak tahu di mana cabang tempat dia bekerja. Setelah hening sejenak, Charlie melanjutkan bertanya kepadanya, apa rencana dan penempatanmu di Turki? Pendeta menjawab, Turki adalah rantai pasokan yang dibangun khusus untuk pangkalan Siprus. Tujuannya adalah untuk melindungi pangkalan Siprus.
Operasi normal, dengan mengimpor biji tembaga yang diproduksi oleh Pangkalan Siprus. Untuk memastikan penyembunyian Pangkalan Siprus, dan pada saat yang sama menyediakannya. Dengan dana yang dibutuhkan untuk operasi melalui saluran impor yang wajar dan legal. Selain itu, kami juga akan menggunakan biji tembaga. Ada 2.000 ton material di kapal ini, yang akan dikirim secara rahasia ke Pangkalan Siprus. Charlie bertanya lagi, di antara 2.000 ton bahan yang kamu sebutkan. Bagaimana detailnya? Apa yang kamu punya di sini? Pendeta menjawab, ada sekitar 300 ton berbagai makanan dan obat-obatan. Selain sejumlah besar senjata dan amunisi, pakaian dan kebutuhan sehari-hari, dan berbagai bahan hidup yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Serta bahan habis pakai untuk peralatan, pemurnian udara dan air. Selain itu, ada hampir 500 ton solar. Charlie bertanya kepadanya, apakah solar masih perlu dikirim sejauh itu dari Turki? Pendeta menjelaskan, dunia luar berpikir bahwa hanya ada beberapa ratus orang yang bekerja dan tinggal di tambang tembaga. Tapi faktanya, ada 3-4 ribu orang. Tidak hanya biaya materialnya yang besar, tetapi konsumsi energinya juga sangat besar. Konsumsi listrik hidup dari 3 hingga 4 ribu orang di bawah tambang saja sangat besar. Jika seluruh listrik dibeli dari jaringan listrik nasional Siprus, konsumsi energi akan jauh lebih tinggi dibandingkan tambang tembaga dengan skala yang sama. Dan begitu seseorang yang tertarik untuk memeriksa data di area ini dapat mendeteksinya, organisasi itu akan terbongkar. Pendeta berkata lagi, karena itu perlu untuk mengisi untuk konsumsi energi 3 hingga 4 ribu orang ini. Kami telah mengirimkan 4 set generator diesel besar dari Turki. Konsumsi listrik harian mereka sepenuhnya dipenuhi oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Namun, jika tambang tembaga mengonsumsi terlalu banyak solar, hal ini akan membuat orang meragukannya. Jadi kami menyediakan semua solar yang mereka butuhkan, dan setelah kapal berlabuh, ada pipa khusus yang menghubungkan tambang tembaga. Dan solarnya dikirim langsung melalui pipa. Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya betapa telitinya organisasi itu ketika dia mendengar ini. Dia merasa sedikit kagum. Secara umum, semakin besar organisasi, semakin sulit untuk mengingat detailnya. Namun, dengan skala sebesar itu, Warriors, Dan dapat menangani semua jenis detail dengan sangat baik. Yang sungguh luar biasa. Mudah untuk melihat petunjuk hal-hal seperti konsumsi energi setelah ditargetkan oleh orang-orang yang tertarik. Seringkali polisi menganalisis data konsumsi listrik bangunan tempat tinggal. Dan menemukan bahwa konsumsi listrik rumah tangga tertentu beberapa kali lebih tinggi dibandingkan dengan tetangga lain yang jenis rumah tangganya sama. Dan rumah 3 kamar tidur semacam itu menggunakan air dan gas alam untuk lebih dari 10 atau 20 orang per bulan. Jika kelainan ini diketahui, kemungkinan besar itu adalah sarang organisasi MLM. Oleh karena itu, jika tambang tembaga ini tidak ingin mengungkap petunjuk apapun, kemudian semua konsumsi energinya dibeli dari bahan-bahan umum. Dan sampah yang dibuangnya pun harus memenuhi skala 300 orang agar tidak ada yang menemukan kejanggalan. Jika ada indikator yang tidak normal, hal itu dapat diketahui oleh musuh potensial.